Baik, berjumpa lagi dengan Parois di sini dalam channel Project Kewarganegaraan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai guru belajar seri belajar mandiri calon ASN PPPK tahun 2021. Baik, di video ini saya melanjutkan pembahasan mengenai pedagogi pembelajaran ke-6 yang membahas mengenai konsep penilaian. Baiklah, langsung aja kita bahas pertanyaannya. Soal nomor 1. Definisi penilaian adalah: A. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. B. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. C. Kegiatan penentuan angka dari suatu objek secara sistematis. D. Menentukan atau menyusun alat ukur dalam hal instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. Ya, di sini yang ditanyakan adalah definisi penilaian. Berarti harus ada sesuatu yang sistematis, yang berurutan. Nah, penilaian itu ciri utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dalam kita menilai seseorang, menilai karakternya atau menilai sebuah objek. Ya, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita kunci jawabannya soal yang selanjutnya. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Melakukan tindakan B. Memperkirakan penyebab. C. Identifikasi kasus. Atau D. Identifikasi masalah. Baik ya, yang dilakukan Pak Ahmad tadi adalah salah satu tahapan yang bisa kita lalui ketika kita ingin mengidentifikasi masalah. Melalui lembar jawaban yang dikerjakan oleh siswa, kita melihat jawaban benar dan jawaban salahnya. Nah, dari situ kita akan mengetahui kesulitan belajar yang dimiliki oleh siswa. Ya, seperti itu ya. Baik, kita kunci jawabannya. Yang paling tepat adalah yang D. Identifikasi masalah. Soal nomor 3. Di antara pernyataan berikut ini yang benar adalah: A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Atau yang D. Penilaian diri dan penilaian teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. Penilaian diri dan penilaian antar teman itu biasanya digunakan ketika seorang guru sudah membuat observasi tentang pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari hasil observasi itu tentunya membutuhkan suatu pembuktian. Ya, oleh karena itu, karena kita membutuhkan sebuah pembuktian, maka perlu yang namanya validasi. Dapat dari mana itu semuanya? Tentunya dapat dari penilaian diri dari seorang siswa dan penilaian antar teman. Jadi sesama teman diminta untuk saling menilai. Biasanya dalam bentuk kuesioner biasanya ya. Jadi nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita kunci jawabannya soal yang selanjutnya. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali A. Sahih, B. Terbuka, C. Subjektif, atau yang D. Hindari penilaian yang subjektif, artinya hanya bersumber dari si penilai saja ya, nggak objektif, nggak berdasarkan apa yang siswa mampu, nggak berdasarkan dari apa yang siswa bisa. Pokoknya hanya penilaian yang nggak bersumber dari pengetahuan ya, itu dihindari, jangan sampai. Jadi nomor 4 adalah yang C. Subjektif.
Soal yang selanjutnya, nomor 5. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Kerjasama. 3. Menghargai. 4. Mandiri. 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan diskusi adalah untuk kegiatan diskusi ya. Tentunya dibutuhkan kerjasama, mandiri, jujur. Oke ya, di sini berarti yang paling tepat adalah tanggung jawab, kerjasama, dan menghargai. Untuk sifat mandiri dan jujur bisa digunakan penilaian, mungkin ketika ulangan itu bisa menjadi salah satu indikatornya. Tapi untuk ini dalam kegiatan diskusi yang diutamakan adalah aspek tanggung jawabnya, kerjasama, dan saling menghargai ketika ada temannya yang berbeda pendapat. Baik, kita kunci jawabannya yang nomor 5, jawaban 1, 2, dan 3. Soal yang selanjutnya. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah, dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah: A. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. B. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Atau yang D. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor supaya saat pembelajaran. Nah, di sini siswanya Pak Usman itu mempunyai kemampuan yang di bawah taraf normal ya. Seringkali harus mengikuti remedi kalau misalkan diberikan soal-soal dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun untuk materi-materi yang biasa mereka bisa menyelesaikannya, gitu ya. Berarti di sini Pak Usmannya harus bisa memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilannya, karena sebenarnya siswanya itu sudah punya potensi, hanya saja tinggal mengarahkan ya. Karena di pertanyaan tadi udah diberikan pengantar bahwasanya kalau misalkan diberikan soal-soal yang biasa mereka itu bisa. Sedangkan untuk soal-soal yang hot, soal-soal keterampilan berpikir tingkat tinggi, mereka masih sering mengikuti remedi. Berarti mereka hanya membutuhkan fasilitas yang lebih ya, hanya butuh difasilitasi. Kenapa yang A salah? Ya karena mereka nggak membutuhkan waktu tambahan lagi ya. Yang B, melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel. Nah, berarti artinya kalau itu fleksibel, maka siswa tersebut nggak bisa menyelesaikan soal-soal yang sulit. Yang D kenapa salah? Karena menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor supaya belum tentu juga teman-temannya bisa mengajari ya. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Baik, kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya nomor 7 terakhir. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Percaya diri. 2. Runtut. 3. Santun. 4. Kerjasama. 5. Berbahasa Indonesia. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah bercerita. Tentunya harus percaya diri, oke. Runtut, santun, kerjasama kita hilangkan ya. Kerjasama itu kurang tepat kalau dia bercerita. Kemudian berbahasa Indonesia nggak harus ya. Berarti di sini yang paling tepat adalah percaya diri, runtut, dan santun. Baik, kita kunci jawabannya. Sudah fix semuanya. Berarti sekarang tinggal kita finish stamp. Kita pilih submit all and finish seperti biasanya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman.
sampai muncul hasilnya. Ini sudah muncul. Dan ini hasilnya. Dari 7 soal kita udah menyelesaikan semuanya. Kita udah dapat nilai 100 ya. Berarti sudah tinggal satu pembelajaran lagi yang harus saya selesaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Buat teman-teman yang belum share, belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang belum nyalakan loncengnya, silahkan nyalakan loncengnya terlebih dahulu biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Project Kewarganegaraan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.